Halo, perkenalkan nama saya Wilka Erina Mongan dengan NIM 221611102 dari kelas A2. Di sini saya akan memaparkan tentang simulasi Extended ACL pada jaringan VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Simulasi penggunaan Extended ACL pada jaringan VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer bertujuan agar dapat mengontrol setiap layanan hak akses pengguna jaringan sehingga diketahui pola serangan dan pencegahannya. Kemudian hasil dari konfigurasi Extended ACL yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mengetahui dan mengatasi adanya spam dengan cara membatasi hak akses dari jaringan VLAN maupun jaringan akses point yang telah digunakan. Nah, kemudian yaitu teknik yang digunakan. Dari penelitian ini tentang simulasi keamanan jaringan dengan metode DHCP, snooping, dan VLAN dibahas tentang keamanan jaringan. Teknik ini dikonfigurasikan pada router agar dapat memfilter port yang aman atau tidak. Kemudian menerapkan teknik ACL pada VLAN. Maka secara otomatis hak akses setiap pengguna yang dihubungkan pada jaringan dapat dijalankan sesuai protokol yang diterapkan. Teknik ini itu dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan layanan komunikasi pada jaringan yang dapat membuat jaringan sibuk sehingga ACL digunakan untuk mengatur hak akses masing-masing VLAN dan juga sebagai firewall antar jaringan. Kemudian itu implementasi teknik. Seperti yang telah tampil pada slide, menggambarkan tentang sebuah rancangan topologi yang dibuat untuk menerapkan konfigurasi dari extended ACL pada suatu jaringan komputer. Simulasi ini tuh dibuat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dalam penerapannya berdasarkan topologi yang dibuat, komputer yang berada pada jaringan virtual LAN 10, yaitu ruangan KD, dapat mengakses komputer pada jaringan virtual LAN 20, yaitu ruangan staf, dan juga dapat mengakses virtual LAN 30 atau server, yaitu web server dan FTP server, serta tidak dapat mengakses jaringan AP. Kemudian proses berikutnya adalah membuat pemetaan IP, address, dan virtual LAN sebagai identitas masing-masing perangkat untuk dapat digunakan pada jaringan komputer. Nah, seperti yang telah dibuat sehingga router dapat membaca setiap aturan yang ada dan menjalankan sesuai protokol yang akan diterapkan. Pada tabel ini tuh dijelaskan pembagian IP address dan jaringan virtual LAN pada setiap switch untuk menghubungkan antar pengguna komputer yang dapat saling berkomunikasi dalam jaringan maupun AP. Pembagian IP address ini menggunakan IP address kelas C yang biasa digunakan untuk jaringan komputer berskala kecil. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat hak akses yang dipasangkan pada router untuk setiap virtual LAN yang dipakai. Pada tahap ini tuh berfungsi untuk mengetahui komputer mana saja yang bisa saling berhubungan dan juga komputer mana saja yang dapat mengakses web server maupun FTP server dalam jaringan virtual LAN yang ada. Nah, pada tabel kedua ini mengenai pembagian hak akses di mana komputer yang berada pada jaringan virtual LAN 10 atau switch KD dengan alamat network 192.168.10.0 dapat mengakses ke jaringan virtual LAN 20 atau switch stub yang menggunakan alamat network 192.168.20.0 dan juga dapat mengakses FTP server dan web server pada jaringan virtual LAN 30 atau switch server dengan alamat network 192.168.30.0. Namun untuk jaringan AP tidak dapat diakses. Berikutnya yaitu pada gambar titik 3 merupakan hasil tes ping yang dilakukan oleh PC0 dari IP address 192.168.10.2 ke PC3 pada IP address 192.168.20.2.
Nah, pada gambar 4 merupakan hasil tes akses web server PC0 dengan IP address 192.168.10.2 ke web server dengan IP address 192.168.30.2 FTP. Gambar 5 menjelaskan hasil tes akses PC0 dari IP address 192.168.10.2 ke FTP server dengan IP address 192.168.30.3. Dan untuk gambar 6-nya merupakan hasil tes ping yang dilakukan oleh PC3 dan IP address 192.168.20 dan ke sesama jaringan PC4 pada IP address 192.168.20.3. Kemudian dari pemaparan materi tadi, saya menarik satu kesimpulan bahwa dengan menggunakan extended ACL, alamat dapat membantu router secara tepat dalam mengatasi hak akses pada setiap jaringan virtual LAN maupun jaringan AP dalam menentukan alamat network mana saja yang bisa saling berhubungan dan berkomunikasi untuk dapat mengakses FTP server maupun web server. Kemudian untuk penelitian selanjutnya perlu dibahas lebih dalam lagi mengenai setiap port yang dapat digunakan untuk menerapkan extended ACL agar lebih spesifik dalam mendeteksi spam pada jaringan virtualan serta membatasi hak akses yang lebih tepat. Sampai di sini pemaparan dari materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.